الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. Saat kota masih terlelap, ada cahaya yang tak pernah padam. Langkah demi langkah, manusia menuju satu panggilan yang sama. Disinilah iman dibangunkan sebelum matahari terbit. Dari sudut selatan kota Balikpapan, berdiri megah Masjid Madinatul Iman, saksi sujud pertama sebelum dunia kembali riuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat sebagian besar kota masih terlelap, denyut kehidupan justru mulai terasa dari rumah ibadah. Hari ini kami mengajak Anda menyaksikan suasana ibadah sholat subuh dari salah satu ikon religi kebanggaan kota Balikpapan, Masjid Madinatul Iman. Masjid yang dijuluki Madinah Van Borneo ini bukan hanya megah secara arsitektur, tetapi juga hidup dalam aktivitas keumatan. Bagaimana suasana ibadah subuh hingga pagi hari ini di Islamic Center? Kami rangkumkan untuk Anda secara spesial dalam program Cahaya Masjid Balikpapan berikut ini. Menjelang azan subuh, langkah jamaah mulai berdatangan dari berbagai penjuru kota. Mereka menuju satu tujuan yang sama, menunaikan panggilan ilahi di masjid terbesar di Balikpapan ini. Dari menara yang menjulang, azan subuh berkumandang, memecah heningnya pagi. Jamaah larut dalam kehusukan, mengawali hari dengan sujud terbaiknya. Masjid Madinatul Iman mulai dibangun pada tahun 2014 dan diresmikan pada 2017 oleh Wali Kota Balikpapan saat itu. Berdiri di atas lahan kurang lebih 15 hektar, masjid ini mampu menampung hingga 10.000 jamaah, menjadikannya salah satu Islamic Center terbesar di Kalimantan. Dominasi warna putih memantulkan cahaya pagi dengan anggun. 4 menara mengelilingi satu kubah utama, mempertegas kemegahan desainnya. 6 payung raksasa di pelataran terinspirasi dari arsitektur Masjid Nabawi, sekaligus melambangkan 6 rukun iman. Saat memasuki interior Masjid Madinatul Iman, kemegahan itu tidak terasa riuh, justru hening dan meneduhkan. Lampu gantung berpendar lembut menyinari kaligrafi yang melingkar indah di setiap sisi. Pilar-pilar tinggi menjulang berdiri kokoh, seolah menjadi saksi ribuan sujud yang pernah ditunaikan di ruang ini. Di bagian paling depan, mihrab megah menjadi pusat perhatian. Dibalut marmer putih dengan detail ornamen Timur Tengah. Mihrab ini bukan sekedar elemen arsitektur, melainkan simbol arah, tempat seluruh doa dipusatkan. Dari sanalah, lantunan ayat suci mengalun, memimpin jamaah larut dalam kehusukan yang mendalam. Pembangunan Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center Balikpapan dibangun dilandasi oleh semangat menghadirkan pusat peradaban Islam yang modern, inklusif, dan representatif di kota Balikpapan.
Masjid ini dibangun menjadi sebuah tempat ibadah, bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, pendidikan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Masjid ini mulai dibangun di tahun 2014 dan selesai di tahun 2016, diresmikan oleh Bapak Wali Kota pada tahun 2017 oleh Bapak Wali Kota M. Rizal Effendi. Sejarah singkat, masjid ini mengadopsi keterbukaan dan keseimbangan antara nilai religius, fungsi sosial, dan arsitektur yang mencerminkan kemajuan kota Balikpapan. Letaknya yang strategis, Balikpapan Islamic Center menjadi pusat dan menjadi simbol komitmen pemerintah dan masyarakat dalam membangun kehidupan beragama harmonis dan berkelanjutan. Tentu kita ketahui bersama bahwa pembangunannya dilakukan sebagai bangunan Masjid Madinatul Iman ini secara bertahap. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini dilakukan pembangunannya dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Ini merupakan salah satu ikon Kota Balikpapan sebagai salah satu kebanggaan Kota Balikpapan. Kemudian kita ketahui bahwa ada julukan Madinah Pan Borneo. Ini merupakan julukan yang mengadopsi, mencerminkan harapan agar Balikpapan menjadi kota yang religius, damai, toleran, dan beradab, sebagaimana kota Madinah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan sebagai pusat peradaban Islam. Balikpapan sebagai kota jasa dan industri memiliki masyarakat yang majemuk. Masjid ini diharapkan menjadi simbol harmoni bagi setiap umat Islam, di mana kita perlu memperkuat keimanan sekaligus menjaga toleransi dan kebersamaan antara umat beragama. Kemudian harapan kami, semoga masjid ini menjadi pusat pembinaan generasi muda, penguatan ukhuwah Islamiyah, serta pemberdayaan ekonomi umat. Kita tentu mengetahui bahwa masjid ini bukan hanya sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat, tetapi juga sebagai tempat belajar, berdiskusi, dan membangun solusi bagi persoalan sosial di masyarakat. Kami ingin menjadikan masjid ini, Madinatul Iman, menjadi rumah besar untuk umat, bagi anak-anak, nyaman bagi jamaah, serta aktif dengan berbagai program dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Kedepan kami berharap masjid ini terus berkembang sebagai pusat kegiatan keagamaan yang modern, profesional dalam pengelolaan, serta mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur pada umumnya. Mari masyarakat Kota Balikpapan kita memakmurkan masjid ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, dan kita makmurkan masjid ini dengan selalu kita memelihara dan menjaga toleransi yang ada di dalamnya. Masjid Madinatul Iman yang dibangun di kawasan Balikpapan Islamic Center, yang kita bisa lihat bersama bahwa bangunan utama berupa masjid yang bisa menampung kurang lebih 10.000 jamaah. Kemudian di belakang kita ada menara yang multifungsi, masyarakat bisa melaksanakan kunjungan. Kemudian di menara ini juga bisa kita jadikan sebagai tempat untuk melihat hilal. Maka untuk itu harapan kami sebagai pengurus harian di Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center berharap bahwa masjid ini bisa menjadi pusat pembinaan bagi semua, khususnya kepada generasi muda, menguatkan ukhuwah Islamiyah serta pemberdayaan ekonomi umat. Beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pengurus harian
melaksanakan pasaraya, UMKM. Ini tentunya kita berharap bahwa pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan Masjid Madinatul Iman di kawasan Balikpapan Islamic Center bisa terus kita gerakkan, kita laksanakan dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaula muda yang pemerhati Masjid Madinatul Iman. Di tempat ini bisa kita melaksanakan berbagai kegiatan, melakukan pembelajaran, melakukan diskusi, dan membangun sosial, ekonomi, serta persoalan-persoalan lainnya di masyarakat. Kami ingin Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center menjadi rumah besar umat, ramah bagi anak-anak, serta nyaman bagi jamaah. Ini harus aktif selalu kita lakukan di berbagai program pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari seluruh masyarakat Kota Balikpapan dari seluruh kalangan, khususnya kepada kalangan muda, untuk selalu melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di lingkungan Masjid Madinatul Iman di kawasan Balikpapan Islamic Center ini. Semoga harapan kita bisa terwujud, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata billah. Selamat datang di Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center. Alhamdulillah, kami selaku pengurus Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center dan juga selaku marbot di Masjid Madinatul Iman ini, alhamdulillah, kalau melihat luasan Balikpapan Islamic Center seluas 14 hektar, tentunya banyak infrastruktur, ya, fasilitas sarana dan prasarana, mulai dari masjid, kemudian menara, dan bangunan-bangunan lainnya. Tentunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada jamaah, tentu banyak dan masih banyak kekurangan yang kami miliki. Secara ke dalam, kami disupport oleh UPT, kemudian dari cleaning service ada sekitar 21 orang. Kemudian dari pihak keamanan ada sekitar 14 orang yang siang malam memberikan mensupport bagaimana melakukan pengamanan di wilayah kawasan Balikpapan Islamic Center. Alhamdulillah, dalam melayani jamaah setiap harinya kami juga selalu berkoordinasi dengan para mungkin ya pihak ketiga, termasuk ya CS, kemudian untuk memberikan pelayanan yang maksimal secara berkala. Kami dalam waktu dekat ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kami akan melaksanakan pembersihan karpet masjid secara menyeluruh, sehingga pada saat memasuki bulan suci Ramadan, jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan penuh khusyuk dan penuh keikhlasan. Alhamdulillah, di samping itu memang perlu banyak pembenahan di sekitar kawasan Balikpapan Islamic Center ini. Ya, mungkin dari 14 hektar baru sekitar 9 hektar yang dibangun oleh pemerintah Kota Balikpapan. Harapannya selaku pengurus dan bisa dikatakan marbot di Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center ini, ke depan sarana dan prasarana itu perlu ditambah kembali untuk melengkapi master plan yang telah dibangun, yang telah didesain oleh pemerintah Kota Balikpapan. Untuk itu, yang kedua, ya, harapan yang selanjutnya mudah-mudahan dengan adanya kawasan Balikpapan Islamic Center ini menjadi ikon Kota Balikpapan, sehingga menjadi ya sebagai pintu gerbang IKN Nusantara. Balikpapan memiliki salah satu ya kota yang sangat strategis yang akan dikunjungi oleh berbagai baik dari kota dalam dan luar negeri. Alhamdulillah. Ke depan harapan kami masih banyak PR, yang tugas-tugas yang belum kami laksanakan. Salah satunya mungkin bagaimana dapat memberikan sosialisasi
kemudian publikasi secara meluas sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat baik secara langsung maupun secara online. Nah, harapannya ke depan ini mungkin kami memerlukan saran-sarana mungkin pendukung sehingga jangkauan dakwah itu bisa dapat dirasakan oleh masyarakat baik dalam kota Balikpapan maupun yang ada di luar kota Balikpapan. Kemudian ada program-program yang selama ini kami lakukan, yaitu setiap hari Selasa malam Rabu itu ada kegiatan taklim, Rabu malam Kamis, kemudian Kamis malam Jumat dan yasinan. Kemudian pada saat Sabtu malam Ahad dilanjut lagi kegiatan taklim. Yang tak kalah menarik dari kegiatan ini, setiap malam Jumat kita memberikan ya sekitar ratusan ya snack untuk jamaah yang mengikuti kegiatan yasinan. Kemudian pada hari Ahad subuh, Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center juga memberikan ya ratusan makanan berkah Ahad. Ya, mudah-mudahan melalui infak sedekah jamaah Masjid Madinatul Iman ke depan kita akan memberikan pelayanan yang maksimal, mungkin dalam jumlah dan kapasitas yang lebih besar lagi. Di samping itu pula, harapan kami ke depan kita akan melakukan banyak program-program yang akan dilaksanakan oleh Balikpapan Islamic Center yang saat ini belum kita laksanakan. Mohon doa dukungannya, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian pemerintah kota, baik di Kota Balikpapan, pemerintah kota provinsi Kalimantan Timur, bahkan mungkin bahkan sampai di pusat sana, mungkin mudah-mudahan bisa mengambil sedikit bagian peran bagaimana memakmurkan Masjid Madinatul Iman ini dapat dirasakan manfaatnya buat masyarakat Kota Balikpapan pada khususnya dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya. Demikian, mohon maaf al-fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai warga Kota Balikpapan dan kami juga sebagai ketua RT yang terdekat di Islamic Center, perlu diketahui bahwa Islamic Center sekeliling ini penuh dengan masjid. Setiap RT ada masjid. Tapi saya sebagai warga, sebagai ketua RT, bahwa berjamaah di Islamic Center memang menurut kami kenyamanan enak, luas, dan juga imamnya berganti-ganti. Dan selama ini kami berjamaah di sini mulai subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Dan juga jangan lupa juga terakhir, setiap hari Minggu setiap dapat berkah dan juga sudah makan, tapi alhamdulillah masih diberi lagi bantuan untuk orang di rumah, untuk ibu. Ya, maka dari itu warga Kota Balikpapan jangan lupa setiap malam Minggu atau subuh Minggu jangan lupa di Islamic Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sugito. Hari ini saya mengikuti sholat jemaah subuh di Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center. Ya, agendanya adalah menyambut Ramadan, Tarhib, dan diisi oleh Ustadz Aulia tadi. Tetapi para pemirsa sekalian, program makan bersama di ba'da sholat subuh di Islamic Center ini merupakan kegiatan rutin, tetapi hari ini memang disiapkan sekitar 500 porsi karena tujuannya menyambut Ramadan. Ustadz Aulia tadi menyinggung bahwa ini adalah makan terakhir di bulan sebelumnya karena kita akan memasuki 1 bulan Ramadan. Tujuannya sebenarnya ini adalah upaya silaturahmi dan juga bagaimana memakmurkan masjid. Bidang idaroh juga melakukan kegiatan yang luar biasa. Nanti di saat Ramadan juga di sini akan dilakukan buka bersama dan juga ada kultum, ada sholat tarawih dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan-kegiatan di bidang imarah atau bidang kemakmuran masjid itu juga akan ada ya pesantren kilat bagi remaja dan juga pelatihan-pelatihan kaitan juga dengan
digital, bagaimana berdakwah menggunakan sosial media untuk media dakwah juga akan diberikan. Selain juga materi-materi yang akan diberikan sejumlah ustadz lewat kuliah 7 menit atau kultum. Tapi sejatinya pemirsa sekalian, pemirsa Balikpapan TV, pertemuan hari ini adalah pertemuan silaturahmi ba'da sholat subuh, dan ini terbiasa. Di sini ada Pak Ketua Harian Pak Andi Muhammad Yusri dan juga Wakil Ketua Bidang Idarah Bapak Ustadz Mustaqim dan kawan-kawan semua di Badan Pengelola yang siap untuk mendukung kegiatan selama Ramadan di Balikpapan Islamic Center. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Aulia bahwa Ramadan akan membentuk jiwa kita untuk bisa simpati dan empati, ini akan bisa sama-sama dilakukan. Terakhir, man syoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa, kata Rasulullah, berpuasa Ramadan dengan penuh perhitungan dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selamat menyambut Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini berjalan lancar, dan kami dari Badan Pengelola Madinatul Iman Islamic Center mengucapkan marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Balikpapan Televisi, dari subuh yang hening hingga pagi yang terang, Masjid Madinatul Iman bukan hanya menghadirkan kemegahan arsitektur, tetapi juga menghadirkan ketenangan batin. Ia menjadi simbol bahwa peradaban spiritual selalu dimulai dari masjid, dan saya Bima Mahardika melaporkan dari Balikpapan untuk Anda dalam program Cahaya Masjid Balikpapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.